siang Bapak Ibu yang kami hormati, salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan kuliah publik dari KK, Kelompok Keahlian Teknologi Informasi, yang dilaksanakan atau diagendakan 2 minggu sekali. Ini adalah kesempatan atau agenda yang kedua yang kita laksanakan pada akhir tahun ini, dan mohon doa Bapak Ibu sekalian supaya kami di KKTI dapat terus melanjutkan kegiatan rutin 2 mingguan ini. Pada kesempatan ini kami menghadirkan Profesor Armin Z. Erlangi. Beliau adalah guru besar ITB bidang rekayasa cerdas sistem pemrosesan sinyal. Nah, pada kesempatan ini Pak Armin akan menyampaikan kuliah yang berjudul Rekayasa Cerdas Membangun Kehidupan Masa Depan. Kami informasikan juga selain beliau adalah guru besar di Institut Teknologi Bandung, Pak Armin Langi juga baru saja menyelesaikan tugas jabatan beliau sebagai Rektor Universitas Kristen Maranatha yang beliau emban dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Nah, pada kegiatan siang hari ini, Pak Armin akan menyampaikan satu kuliah yang tentu saja akan kita tunggu-tunggu, yang terkait dengan rekayasa sistem cerdas, di mana ini akan rekayasawan, yang mana rekayasawan merupakan satu profesi yang sangat menarik pada abad ke-21 ini, karena rekayasawan itu merekayasa masa depan, merekayasa rancang bangun yang akan bekerja secara otonom, secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, barangkali kita langsung persilahkan kepada Pak Armin untuk menyampaikan kuliah beliau, dan kami menantikan pertanyaan-pertanyaan dan komentar dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian melalui jendela chat, ataupun nanti akan kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Silakan Pak Armin. Come and hold my hand, I wanna contact the living. Oke, selamat datang di kuliah umum dengan topik rekayasa cerdas. Terima kasih sudah bergabung dalam kuliah ini. Saya senang mendapat kesempatan untuk sharing apa yang menjadi passion saya sejak kecil, dunia rekayasa, insinyuran, atau engineering. Sedikit perkenalannya. Saya lahir dan besar menghabiskan masa kecil di Tomohon, sebuah kota yang indah di kaki pegunungan Lokon Mahau di Sulawesi Utara. Dan di sana juga setiap orang pasti ingin hidup istimewa, bukan? Sesuai dengan bakat dan minatnya. Maka ibu saya menasehati saya dengan nada bangga, ya. Nah, kalau sudah besar, jadi insinyur. Dan sekolah terbaik untuk menjadi insinyur itu ada di Bandung. Jadi untuk mengejar impian itu orang harus berani membayarnya, ya, melalui pengembangan diri. Dan kita harus mulai dengan menuntut ilmu. Jadi tahun 1981 saya mendaftar dan diterima di ITB untuk mulai mempelajari ilmu rekayasa, on the way menjadi insinyur. Nah, apa yang saya temukan, ternyata ilmu rekayasa itu sangat menarik, luas, dan penting, ya. Ia menghasilkan karya yang disebut rancang bangun. Rancang bangun ini esensinya sebuah mesin yang kuat untuk bisa memecahkan masalah manusia yang berat-berat dan sukar, ya. Kuat itu karena ia mampu mengerahkan kekuatan alam. Dari akar kata, ya, reka itu rancang, yasa bangun, ya, rancang bangun.
Engineering itu sendiri punya akar kata engine, mesin ya. Dan engine itu berasal dari kata Latin ingenium, yang kalau kita pakai istilah sekarang itu genius. Jadi rekayasawan ini problem solver orang jenius katanya ya, yang membuat mujizat mesin sebagai solusi dari masalah. Jadi saya ambil contoh misalnya begini, sederhana saja ya, rekayasa penggergaji kayu bertenaga air, hydropower sawmill. Seorang rekayasawan dipanggil ya, di kuadran 1, bisakah sebuah rencang bangun dibuat untuk menggantikan manusia menggergaji batang kayu? Rupanya capek ini menggergaji batang kayu. Ini persoalan energi, jadi dia lihat, di lingkungan ini ada air sungai mengalir. Jadi dia mengalirkan air itu ke kincir air ya, untuk memutar peralatan mesin penggergaji, lalu mesin ini bekerja beroperasi menggantikan manusia. Nah, logika kerja mesin ini saya sebut logos. Logika kerja yang kita modelkan sebagai berikut ya. Aliran air sungai itu ya di A memutar kincir air sehingga poros B itu ikut berputar, memutarkan roda gigi gearbox C. Kemudian di situ terhubung dengan piringan yang berputar D, di mana terpasang pengayuh yang menarik dorong penggergaji di E. Logika kerja atau logos dan rancang bangun ini sebenarnya sudah ditemukan lama ya. Saya juga baca cara kerjanya, itu sudah ditemukan ribuan tahun lalu. Bahkan khusus rancang bangun yang ini dibuat abad ketiga di Hierapolis, Yunani kuno, yang sekarang daerahnya Turki. Jadi jelas sekali ya, peran model ini jadi sangat penting. Logos itu ada di pikiran kita, rekayasawannya, tapi itu harus diterjemahkan menjadi model, digambar, seperti gambar yang kita lihat tadi. Ini semacam deskripsi bahasa ya, arsitektur, yang bisa dimengerti orang, terutama harapan kita ya oleh teknisi ya, supaya teknisi bisa mewujudkan mesin ini secara fisik. Nah, proses rekayasa itu sendiri, saya menuangkannya dalam 4 tahap besar ya. Tahap pertama itu memahami masalah dan kebutuhan akan kekuatan rancang bangun. Ini menggunakan logika. Kemudian, dia itu harus melihat realitas alam di sekelilingnya, ada kekuatan apa yang tersedia, dan instrumen komponen yang tersedia ada apa. Ini berpikir analogi, rasional. Kemudian, setelah itu dia temukan, maka dia kemudian mendesain logika kerja, logos ya, yang bisa memenuhi kebutuhan tadi itu. Nah, ini proses berpikir kreatif. Kalau sudah ketemu, dia membuat modelnya, dia gambar, kemudian dia atau teknisi mewujudkan model itu ke dalam fisik rancangan bangun realistik dengan pemikiran konstruktif ya. Jadi kalau dirumuskan seperti ini engineering, ada logika, ada rasional, berpikir kreatif, konstruktif. Inovasi rekayasa ini bisa dipakai di berbagai bidang. Jadi misalnya kalau ada tugas yang manusia anggap berat, berbahaya, dan ingin diganti oleh mesin, kita panggil rekayasawan. Tugas dia menghasilkan mesin otomatis untuk menggantikan manusia. Pikir-pikir juga ya, semua orang sebetulnya ini problem solver ya. Tapi karena tidak dibekali dengan ilmu rekayasa, dia tidak tahu memanfaatkan kekuatan mesin, jadi dia capek sendiri. Jadi, saudara-saudara, dalam kuliah ini saya hendak meringkas ya prinsip-prinsip ilmu rekayasa itu ke dalam 5 kelompok. Yang nanti kita bisa pilih yang mana yang bisa terpakai untuk memecahkan masalah di bidang kita masing-masing. Bidang-bidang ini atau kelompok ini, pertama rekayasa dasar ya, berdisiplin tunggal. Baru yang kedua rekayasa computing, ketiga rekayasa sistem pemrosesan sinyal, SPS, kemudian keempat rekayasa yang saya sebut PSKV, disiplin jamak, apa itu nanti kita lihat. Kemudian yang terakhir, saya ingin menawarkan satu rekayasa visionary ya, membangun ekosistem masa depan. Oh, here I go. Mari kita mulai sekarang dengan rekayasa dasar.
masalah yang dipecahkan ini adalah masalah kebutuhan energi, materi, informasi, atau saya singkat EMI. EMI itu energi, materi, informasi ya. Nah, mesin rancang bangun ini mengerahkan kekuatan alam yang tersedia untuk ditransformasikan ke dalam bentuk yang diperlukan. Jadi yang tersedia misalnya aliran air diperlukan menggergaji ya. Dan kemudian disalurkan secara terkendali dan aman sesuai kebutuhan. Nah, caranya bagaimana? Jadi waktu saya kuliah itu, masuk tahun pertama, tahun TPB itu ya, saya belajar bahwa ada relasi EMI itu saling menumpang ya. EMI ini saling menumpang sebagai berikut. Energi itu sesuatu yang bernilai tinggi ya, berharga karena dia bisa melakukan pekerjaan. Tapi energi itu terus terang abstrak ya. Dia itu disimpan atau menumpang pada berbagai bentuk seperti materi, pergerakan benda mekanik, kinetik ya. Kemudian potensi, posisi dari benda, dia disimpan di molekul baterai, misalnya kimia, atau ada di panas ya. Jadi ibaratnya ini seperti uang yang bisa ditumpangkan ke kertas-kertas, bisa dibikin koin, taruh di buku tabungan atau rekening bank, atau bisa ditukar dengan berbagai mata uang, disimpan dalam bentuk emas, saham, tanah ya. Jadi seperti uang punya daya beli, energi itu punya kekuatan kerja. Kekuatan kerja dari energi itu dinyatakan oleh gaya atau forces. Itu energi. Sekarang kalau kita bicara materi, materi itu disusun oleh apa yang kita namakan molekul. Molekul itu oleh atom. Atom rupanya oleh proton, neutron, elektron. Dan seterusnya, sehingga partikel-partikel yang terkecil. Nah, untuk tahu semua ini, realitas ini diperlukan informasi misalnya berapa besar energi, berapa kuat pergerakan elektron, berapa besar per detik. Dan kita biasanya tahunya itu dari observasi ya, pengukuran. Nah, ini juga berarti informasi menumpang di energi. Jadi informasi numpang di energi menumpang di materi, biasanya seperti itu. Semua ini saya rangkum dalam saya sebut model realitas yang terdiri dari 4 hal ya. 1, informasi tentang ruang, posisi, koordinat, jarak. 2, materi ya, ada apa saja di situ. 3, gaya ya, kekuatan energi. 4, hukum, aturan yang mengintegrasikan semua. Nah, karena model ini diperoleh dari mengamati alam, dan model ini patuh pada hukum alam yang berkuasa ini, maka model ini kita sebut perspektif alamiah atau naturalisme. Nah, untuk berhasil belajar realitas, logos, dan sebagainya, kita perlu yang apa saya sebut bahasa simbolik, kemampuan memberi nama-nama ya, untuk kita bisa pakai menyusun model. Jadi saya selalu membayangkan 3 perspektif dari segala sesuatu itu ya. 1, perspektif buah pikiran, logos ada di kepala kita. 1, perspektif pengamatan, apa yang kita lihat pakai panca indera kita ya. Kemudian di tengahnya itu ya perspektif bahasa, simbolik, nama. Jadi saya sebut model ya, yang menghubungkan antara yang logos pikiran tadi itu dengan indrawi. Kalau tidak ada model ya, tanpa model, layer model seperti ini, nggak mungkin ada ilmu rekayasa, karena tidak bisa diajarkan. Jadi di bangku kuliah yang terjadi kan begini. Waktu saya kuliah itu, logos tuh ada di pikiran dosennya. Kemudian dia ajarkan kepada kami di kelas itu lewat komunikasi bahasa. Jadi dosen itu harus menuangkan logos itu ke dalam model, nama-nama, kemudian model itu dia tumpangkan ke dalam bahasa, bunyi, yang menumpang dalam getaran molekul udara seperti yang saya lakukan sekarang. Kemudian getaran molekul ini merambat sampai ke telinga mahasiswa saya itu ya. Mendengar, menggetarkan saraf telinga. Kemudian otak saya merekonstruksi si model dan logos tadi itu di kepala saya. Itu caranya saya belajar gitu. Cuman memang ada beberapa hal can go wrong ya, bisa meleset dalam proses belajar seperti ini ya. Pertama, kosakata saya itu tidak sama dengan kosakata dosen. Jadi namanya tuh lain. Nah, jadi istilah-istilah model yang digunakan itu
tidak bisa saya rekonstruksi karena saya tidak mengenal istilahnya. Solusinya ya susah gampang. Kita belajar prerequisite bahasa nama-nama itu lebih teratur ya. Tapi ada persoalan lain. Mungkin saya bayangkan saya duduknya terlalu jauh nih dari dosen. Sehingga energi getaran suara dosen itu terlalu kecil untuk saat tiba di gendang telinga saya sehingga saya gagal menangkapnya. Nah, ini persoalan lain. Kita panggil insinyur karena ini masalah bunyi itu kurang keras. Kita minta dia bikin amplifier. Jadi dosen nanti bicara di satu alat yang bernama mikrofon ya. Mikrofon ini mentransformasi getaran molekul udara itu menjadi getaran listrik. Kemudian amplifier tadi itu memperkuat energi getaran listrik itu sehingga jadi kuat. Kemudian dia lewatkan di kabel konduktor. Kemudian tiba di dekat saya, pasang alat bernama speaker. Kemudian mengubah getaran listrik menjadi bunyi. Sebenarnya solusi ini tidak perlu panggil insinyur. Cukup anak tingkat 2 ya. Karena waktu itu tahun kedua setelah TPB saya pilih masuk ke teknik elektro, langsung jumpa dengan kuliah namanya teori medan dan kuliah rangkaian listrik. Jadi saya belajar dari dosennya bahwa energi itu bisa menumpang ya, energi menumpang di pergerakan materi bernama muatan listrik. Itu muatan listrik itu molekul sih sebetulnya yang kelebihan elektron, muatan negatif, dan kekurangan elektron disebut muatan positif. Terus di semester berikutnya kami itu belajar elektronika ya, elektronika 1 dan mengajarkan satu komponen yang sangat penting. Namanya transistor. Ini komponen semikonduktor antara resistor dengan konduktor ya. Diajarkan itu penggunaannya itu bisa switch, bisa penguat. Kemudian masih di kuliah elektronika 1 kita belajar ada namanya common emitter amplifier. Oke, ini rumit ya, tapi yang pasti dari konstruksi ini yang paling penting buat kita itu RL bagi RE. Kalau kita ingin penguatan 10 kali itu, maka RL harus 10 kali RE. Nah, ini yang logos yang kita cari, supaya dia bisa memecahkan masalah, mahasiswa bisa mendengar dosen dari jauh ya. Jadi, suara dosen bisa saya dengar, jelas, lulus lah ya. Rangkaian listrik dapat A, elektronika dapat B. Ya, teori medan juga lulus, tapi jangan tanya nilainya. Karena di kuliah ini amplifier nggak begitu ngaruh ya. Anyway, semua pengetahuan itu belajar nama-nama. Perlu lulus jadi insinyur, tapi tidak bisa buat kerja ya. Tidak ada yang mau gaji saya karena tahu hukum-hukum itu dan bisa membuat penguat common emitter. Sailing to the sun, where my soul belongs. Jadi kita masih harus terus berguru ini ya. Tingkat 3, tingkat 4 banyak kuliah menggunakan sistem digital. Transistor ini sekarang digunakan sebagai switch ya, yang kemudian berguna untuk membuat apa yang kita sebut register. Dan register ini dahsyat sebetulnya karena menyimpan informasi. Ditambah arithmetic logical unit, kita bisa kombinasikan itu menjadi bisa ngitung dia. Kalau kita gabung dia bisa berhitung, kita namakan dia Central Processing Unit, CPU. Nah, kalau kita masukkan CPU dalam satu chip, kita sebut prosesor ya. Kalau kita tambah memori, ya kita sebut komputer. Nah, dan hebatnya ya, kita bisa memerintah prosesor ini dengan perintah tertulis. Kita tulis kode-kode bahasa yang dia mengerti, dan dia patuh, asal kita menggunakan bahasa yang dia paham. Perintah ini kita sebut program, ya kita sudah banyak tahu. Jadi kalau rekayasa monodisiplin tadi itu mengatasi kelelahan fisik, komputer ini sekarang bisa mengatasi kelelahan otak kita ya, capek ngitung, ya. Dia bisa gantikan. Jadi rekayasa computing ini merancang dua hal sebenarnya secara paralel. Satu, konfigurasi register, memori, ALU tadi itu, decoder instruction dan sebagainya menggunakan transistor-transistor. Hasilnya disebut perangkat keras. Lalu yang kedua, kita menulis programnya, instruksi buat dia
untuk dijalankan oleh perangkat keras. Nah, program ini disebut perangkat lunak. Jadi ada perangkat keras, sekarang ada perangkat lunak. Nah, sekarang saya argue gini, karena rancang bangun sekarang itu bisa hitung, bisa berbahasa, dia bekerja seperti sel biologi ya, ada kode-kode. Nah, ini makhluk hidup sih sebetulnya. Karena semua ciri makhluk hidup itu, ciri-ciri makhluk hidup apa sih? Metabolisme, adaptasi, berkembang biak, evolusi, itu dipenuhi oleh komputer ini. Maka saya argue logosnya ini logos makhluk hidup. Memang dia benda mati ya, tapi kalau ada benda mati ya, zaman-zaman dulu ya ada gunung besar, batu besar, pohon, patung ya, dianggap hidup sama suku primitif, mereka kan suka datang ya, terus berkomunikasi, istilahnya berdoa minta tolong. Nah ini patungnya satu, tapi request-nya bisa macam-macam. Beda request, beda doa, kan gitu ya. Nah mereka percaya kalau doa mantranya benar, kata-kata yang diucapkan benar, patung ini bisa bekerja untuk memenuhi keinginan mereka itu. Nah cara berpikir ini kan kita sebut spiritisme. Anggap itu ada rohnya gitu. Jadi waktu tingkat 4, tingkat 5, nggak ada tingkat 5, tugas akhir ya. Saya merancang sistem menggunakan mikroprosesor, prosesor mikro ya, membuat hardware, software. Setelah merangkai hardware-nya, udah selesai, kita menulis kode dalam bahasa mesin, assembly. Nah, tidak bisa langsung jalan, karena si kode ini ada salah-salahnya ya, jadi saya harus iterasi, saya perbaiki lagi, muat lagi ke prosesor, kemudian saya doa lagi, semoga jalannya, berharap cemas. Semoga perangkat kerasnya itu mau mengeksekusi fungsi yang saya mau. Akhirnya setelah hampir 2 tahun bikin TA ya, baru jadi. Pikir-pikir lagi, tidak jauh beda ya dengan suku primitif tadi itu. Kita kan nulis program ya, harus nulis program yang efektif, seperti nulis mantra jadinya. Dan kita berdoa semoga jalan softwarenya. Jadi logosnya itu ada di mantranya ya, bukan di patungnya. Jadi hardware-nya satu, softwarenya macam-macam, hasilnya macam-macam. Jadi logika kerjanya itu mestinya ada di softwarenya ya. Nah berarti ini logika spiritisme saya bilang. Nah jadi tahun 87 akhirnya saya lulus juga ya, dapat insinyur itu dan bisa bekerja. Lebih karena kemampuan rancang bangun computing ini, karena saya bisa buat hardware dan software yang banyak orang butuh begitu. Tapi saya milih jadi dosen, cuman ya itu ya, gaji di bawah UMR, waktu mulai kerja sih asik bikin computing, pulang barangkali istri jadi baut gitu. Jadi rancang computing kalau berhenti sampai sini asik, bisa kerja, tapi penghasilan kurang. My heart will not depend on your love, I'm saying. Ya, jadi tahun 89 saya dikirim sekolah S2 S3 di University of Manitoba, Kanada ya. Saya belajar yang namanya sistem pemrosesan sinyal SPS menggunakan prosesor DSP, Digital Signal Processing. Di sini saya belajar konsep sinyal dan sistem yang merupakan abstraksi dari rancang bangun, model rancang bangunnya. Jadi berbagai disiplin ini yang macam-macam itu menggunakan bahasa model yang sama. Jadi ini menyederhanakan cara berpikir. Jadi kelebihan konsep sistem ini ya, dia menghasilkan solusi yang saya sebut magical ya, yang biasanya tidak mungkin bisa dibuat pakai cara berpikir biasa. Dengan teknologi sistem ini jadi mungkin. Ya misalnya saya sudah lulus nih jadi dosen ya, mengajar kuliah sinyal dan sistem kepada mahasiswa ini contoh saja ya. Tapi si mahasiswa ini tidak bisa ke kampus karena lockdown. Rumah kosnya jauh. Saya teriak pasti nggak mungkin lah. Pakai amplifier, tetangga ngamuk berisik dan satu RT jadi belajar sinyal sistem. Kalau saya pakai kabel listrik paling banter ya pakai teknologi local loop central telepon tuh 6 km ya. Nah, beruntung kita belajar ada realitas namanya elektromagnetik yang bisa merambatkan energi jauh. Jadi,
Di sini kita butuh model ya, satu pengetahuan, satu model tentang gelombang sinusoidal. Persisnya eksponensial kompleks. Ini nama baru ya. Karena yang merambat di medium elektromagnetik ini gelombang-gelombang yang sifatnya itu eksponensial kompleks. Ingat ya, energi itu kan dibawa melalui penumpangan. Maka kita membuat rekayasa 3 sistem transformasi. Satu itu bagaimana getaran suara dosen ini berubah menjadi getaran listrik. Kita udah tahu ya, pakai mic, pakai speaker untuk balikannya, pakai amplifier untuk penguatnya. Tapi kemudian kita ubah sinyal listrik ini jadi kompleks eksponensial tadi untuk elektromagnetik. Alatnya itu kita sebut transmitter untuk menerima receiver, gelombang yang dikirim itu kompleks eksponensial ya. Baru setelah itu dipasang sistem transmisinya. Sistem antena ya, BTS atau fiber optic network lah. Bagaimana gelombang elektromagnetik itu bisa mancar sampai ke rumah si mahasiswa yang lockdown ini ya. Kasihan, mau belajar dia. Nah, sistemnya itu gambarnya sama semua, kotak untuk sistem, garis untuk sinyal. Jadi sederhana ya. Karena logikanya, logosnya itu ada di bagaimana kita bisa memelihara bentuk getaran suara dosen ini supaya tiba di sana tetap dijaga bentuknya. Logika bentuk getaran gitu. Dengan cara begini berhasil ya. Jadi berkat sistem pemeriksaan sinyal seperti ini, ada satu lagi calon insinyur bisa dididik meskipun lockdown. Nah, mahasiswanya bisa aja ada di hutan. Dan saya bisa ngajar dia lewat kontak, lewat satelit. Kok bisa gitu? Nah, di sini kita bisa menggunakan sistem digital. Getaran udara itu yang tadi harus dijaga bentuknya, di sampel ya, dijadikan data digital. Idenya itu data digital nanti dikirim lewat gelombang elektromagnetik, lewat satelit, tiba di mahasiswa yang lagi terjebak di hutan itu. Nah, ini logika ini bisa asalkan suara bisa dicuplik di sampel itu 8.000 sampel per detik dengan 8 bit per sampel. Jadi 64 kilobit per sampel ya. Supaya bentuk getarannya itu bisa dipelihara. Jadi saya bisa menggunakan prosesor DSP ya, TMS seri C5409 ini mudah sekali dilakukan. Tapi ada persoalan. Si satelit ini bilang nggak bisa 64 kilobit per second, kecuali kamu bayar mahal. Yang saya kasih cuma 13 kilobit per second. Selain karena itu harga yang terjangkau, juga ada bit-bit error protection yang harus dikirim juga. Jadi gimana nih, ada 64 kbps, di sini cuma bisa 13 kbps. Bayangkan ya, ada 80% bit data yang harus kita buang. Atau istilahnya 80% getaran itu dibuang, tapi getarannya katanya harus utuh. Ini nggak mungkin. Logos bentuk getaran itu tidak bisa. Jadi, apa solusinya? Nah, sini SPS itu bekerja begini. Kita membuat hipotesis bahwa getaran itu datang bukan sembarangan, tapi datang dari sistem produksi suara manusia yang modelnya dari eksitasi ya, udara disemprot dari paru-paru, ada pitch di pita suara, ada loudness, kalau saya teriak, loudness-nya menjadi lebih keras. Kemudian mulut saya membedakan A, I, U, E, O, ini namanya resonansi ya di mulut. Nah, tahu model seperti itu, rekayasawan kemudian membuat logos model produksi suara dengan simbol. Sekarang dia menggunakan simbol eksitasi, pitch, gain, resonansi. Nah, masing-masing menggunakan bit untuk satu coding yang bernama satu model ya, bernama ASELP ini. Dia butuh 158 bit dari jumlah tabel ini. Nah, ini harus diupdate setiap 30 milisecond karena fonem itu tiap 30 milisecond. Jadi end up-nya itu hasilnya ASELP ini memampatkan si ucapan tadi itu ke dalam satu kode 5,4 kbps. 90% dibuang. Tapi jadi ini masuk ke dalam saluran satelit dan bisa diterima oleh si mahasiswa yang malang itu ya, kuliah. Nah, berhasil. Jadi satu lagi calon insinyur yang tinggal di hutan bisa kuliah berkat SPS ini. Tapi sekarang ya kita punya 3 perangkat. Memang ada perangkat keras, prosesor DSP, ada perangkat lunak, program DSP,
Tapi ada satu lagi namanya, kalau udah keras, lunak, saya bilang cair. Model simbolik produksi suara itu. Ada perangkat cair. Nah, belum pernah dengar ya, baru di kuliah ini ada perangkat cair. Saya sebut cair karena si ASELP ini bisa kita ganti-ganti dengan model yang lain on the fly. Kita putar switch aja ganti dengan LPC misalnya ya, CLP, MPMLQ, CVSD, ADPCM, dan sebagainya. Nah ini rekayasawan bebas membuat model simbolik sendiri, bebas, nggak ada yang larang sepanjang dia valid. Valid itu artinya tidak melanggar ketentuan perangkat lunak ya, jangan perangkat lunak bingung ini apa. Kedua, efektif berfungsi. Jadi rekayasa SPS ini, sistem perolehan sinyal itu membuat rancang bangun sesuatu yang impossible menjadi possible dengan kekuatan kepakaran atau keahlian khusus ya. Jadi orang punya ahli khusus, kita tangkap modelnya, kita jadikan model cair tadi itu. Jadi sistem SPS ini melibatkan 3 perangkat sekarang ya, keras, lunak, cair, dan logosnya itu ada di model simbolik tadi itu. Jadi tugas rekayasawan itu mencari simbol-simbol baru yang efisien, efektif untuk membawa nilai yang penting tadi itu ya. Ini disebut logika simbolisme. Tadi sudah naturalisme, kedua spiritisme, sekarang simbolisme. Jadi pulang dari Kanada itu ya kalian membuat model-model itu saya gunakannya untuk ini jarang ada sebetulnya ya. Jadi insinyur yang punya keahlian ini bisa dapat berbagai pekerjaan dengan penghasilan yang cukup. Jadi istri sudah tidak baut lagi ya. Kalau sudah naik mobil, punya rumah. Dan kita tetap asik membuat berbagai model demi model. Oh, this thing called love, I just can't handle it, this thing. Nah, di tahun 2000-2001 saya ini sabbatical ya, jadi visiting professor di Stanford University di Palo Alto. Ya, sana mengerjakan model-model, tapi untuk pemurusan sinyal video. Tapi di sana ya, perhatian saya itu segera tersita pada apa yang namanya tuh daerah Silicon Valley. Di sini rekayasawan ini jadi entrepreneur. iPhone misalnya ya, sebetulnya ini satu SPS. Bisa dibuat menjadi komoditas untuk berkompetisi di pasar secara massal, dan dia berhasil ya. 5 tahun pertama itu dia menghasilkan 150 miliar USD. Nggak terbayang lah angka itu berapa ya. Saya hitung-hitung setara 3.000 ton emas. Produksi emas per tahun saat itu di Indonesia itu 60 ton. Jadi bayangkan dia seberapa berharganya ya. Kemudian saat itu juga berkembang fenomena yang kita sebut knowledge economy. Ada aplikasi seperti Google dan Facebook ya, yang memfasilitasi crowd, banyak orang ya, kerumunan, untuk berinteraksi secara gratis ini. Jadi atensi miliaran orang ini menjadi modal untuk mereka masuk ke dalam value chain. Jadi ada pergeseran ya dari membuat produk kompetitif kepada membuat perusahaan organisasi yang kompetitif yang membuat produk itu. Karena dalam memberi produk, orang memilih brand. Misalnya memilih organisasi. Apple, Samsung misalnya ya. Bahkan muncul belakangan tuh organisasi seperti Alibaba, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Uber, Gojek, Spotify yang tidak punya produk kecuali layanan menghubungkan antara sumber produk itu crowdsource dengan crowd receivers, penerima ya. Yang mereka pegang barangkali sistem pembayarannya. Jadi sekarang untuk sukses di pasar kita butuh itu model yang lebih multidisiplin ya. Jadi sebenarnya saya argue keberhasilan produk di pasar ditentukan oleh organisasinya yang berkompetisi. Nah, jadi saya kemudian membuat model jadi extend jadi 4 ya. Perangkat keras, perangkat lunas, perangkat cair, dan perangkat gas. Nah, di mana konten yang dipertukarkan crowd itu berlogika gas, mudah menguap, ada di mana-mana. Kita jadi harus mengenal kehendak crowd itu ya dan memfasilitasinya. Jadi logos itu ada di mana-mana ya. Kalau ada di mana-mana, kita punya konsep namanya panteisme. Panteisme itu berarti yang kita patuhi itu ada di mana-mana.
Nah, cuma untuk menghindari dari konotasi fisik ya, karena kalau saya bilang padat, keras, lunak, cair, gas, itu kan fisik. Kita menghindari itu, kita gunakan istilah produk, layanan, pengetahuan, nilai. Bahasa Inggris itu Product, Service, Knowledge, Values, PSKV ya. Yang di sini crowd itu dimodelkan ke dalam sistem. Jadi ini satu metafora yang menjelaskan teori PSKV ini seperti apa. Masalah di rekayasa itu selalu mulai dengan ada satu problem, bagaimana menaikkan nilai di receiver. Nah, rekayasawan itu yang kedua harus menemukan sumbernya di mana. Jadi ini ada yang butuh, ada di siapa kebutuhan itu. Kemudian rekayasawan itu merancang sistem ya untuk mengalirkan nilai ya dari sumber itu ke receiver. Ya, saya gambarkan dengan kendaraan yang mengangkut nilai tadi itu. Nah, kendaraan ini membutuhkan tentu konstruksi jalan dari sumber ke penerima. Di sini ada yang cerdas, supirnya ya, yang itu dia mungkin dibayar ya untuk melakukan pelayanan ini dan menerima pembayaran penerima dan sebagainya. Nah, dia juga menggunakan pengetahuan tentang rute yang paling optimal, delivery ke siapa dulu dan sebagainya ya. Jadi perhatikan bahwa solusi ini semua ini baru jalan bila ada mesin yang menjalankan mobil ini. Kalau tidak ada mesin, semua ini cuma cerita. Nah, rekayasa dari seluruh sistem ini kita sebut rekayasa PSKVS. Jadi saya mengextend konsep sinyal sistem itu menjadi logos PSKV yang memiliki dua pengguna ya, receiver di sebelah kanan dan source di sebelah kiri, dan disupport oleh lingkungannya. Nah, PSKV ini mempertukarkan value yang saya modelkan dalam mata uang, currency, beda issuer itu beda currency, tapi ada common currency-nya ya. Konsep rekayasa PSKV itu sendiri, rekayasanya sendiri adalah sebuah PSKVS. Dan ini penting sekali, tapi kita mungkin tidak punya waktu banyak ya. Esensi dari penghasilan nilai itu adalah pemampatan nilai tinggi ke dalam form berbiaya rendah. Jadi esensinya gini, kan penumpangan, selalu penumpangan, jadi kita bagaimana memadatkan penumpangan itu ke dalam form yang berbiaya rendah. Itu esensi dari menghasilkan nilai. Kemudian kita extend order 1 itu menjadi order 2 untuk memodelkan korporasi. Nah, jadi untuk belajar memodelkan PSKV ini, saya memang harus belajar merekayasa organisasi. Tidak ada sekolahnya ini. Maka di tahun 2000 saya menjadi Direktur Pusat Mikroelektronika, 2004 Kepala Pusat Sumber Daya Informasi ITB, 2005 saya Kepala dari Pusat Penelitian Teknologi Informasi Komunikasi, 2011 saya melayani sebagai Sekretaris MWA dari ITB, kemudian 2016-2020 saya Rektor dari Universitas Kristen Maranatha. Nah, semua itu adalah tempat saya belajar untuk melakukan rekayasa organisasi ya. Membuat organisasi ini jadi kompetitif. Karena kita ingat ya, produk kompetitif itu sebetulnya organisasinya yang kompetitif. Nah, terus terang memang persoalannya jauh lebih kompleks daripada mengurus transistor tadi itu ya. Tapi kita bisa melaksanakan tugas-tugas yang kompleks ini, menangani organisasi dengan puluhan ribu warganya ya, dengan menerapkan pola pikir PSKV ini. Nah, logosnya itu datang dari naturalisme, spiritisme, simbolisme, dan panteisme tadi itu ya. Jadi dari 4 pola berpikir ini kita bisa handle competitiveness dari organisasi yang kita pimpin. Call love, I must get round to it, I ain't ready. Crazy. Sekarang what next? Ini kita bicara setelah ini apa ya? Saya kira kita semua setuju ya. Bakat dan talenta insinyur itu tidak dimaksudkan hanya untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan finansial semata ya. Karena we are not economic animals. Kita ini kan harus mengabdikan diri kita bagi kualitas hidup semua orang sebenarnya di abad 21 ini ya. Ada begitu banyak disruption yang membuat kehidupan manusia di abad 21 ini jauh dari istimewa. Pada akhirnya
bukan cuma kita rekayasawan yang ingin hidup istimewa. Semua orang ingin hidupnya itu yang singkat di dunia ini itu adalah satu kisah kehidupan yang spesial gitu. Untuk persoalan seberat ini ya, kita butuh kekuatan yang besar. Membuat lingkungan tempat orang hidupnya itu istimewa ya. Untuk itu, saya ingin mengajak kita masuk ke jantung dari engineering, apa itu? Teori realitas ya, sumber dari logos untuk mencari kekuatan besar apa yang ada di alam ini ya. Jadi saya flashback tahun 1995, saya sempat bekerja di Los Alamos National Laboratory. Ini tempat pembuatan bom atom ya, bom nuklir pertama yang meluluhlantakan Hiroshima Nagasaki dibuat di tempat ini ya. Tapi sekarang tempat itu menekuni yang kita sebut partikel fundamental dan gaya fundamental dari semesta ini. Jadi di sana saya menyadari ternyata realitas manusia itu pada umumnya itu ternyata sangat terbatas ya. Selama ini kita hidup yang saya sebut dunia tengah gitu ya. Tengah itu kita tidak bisa melihat yang terlalu besar, tidak bisa melihat yang terlalu kecil. Tidak bisa menangkap yang bergeraknya terlalu pelan, atau yang terlalu cepat. Ini menurut saya persoalan skala sih sebetulnya ya. Jadi mata kita ini terbatas pada peta 1:1. Plus minusnya 0,1 dan 10 kali ya. Kemudian bahasa kita juga demikian, masih terlalu kosong ya, vulgar, dan tidak efektif, tidak powerful. Saya melihat kita ini sama dengan orang yang terperangkap di Gua Plato ya. Saya pernah dengar cerita ini dari Yunani zaman Plato ya, yang duduk mendengarkan wayang kulit ya yang dimainkan di dinding ya oleh orang-orang yang sifatnya manipulatif ya. Dan mereka itu memberi kesan seakan-akan cerita mereka itulah yang menjadi realitas. Ini 2500 tahun, membayangkan ya, Plato meminta kita untuk keluar dari manipulasi pemikiran seperti ini untuk melihat dunia dengan cahaya yang sebenarnya. Nah, gimana bisa ya? Kita butuh alat. Tapi lensa akal kita, lensa logos kita itu adalah apa? Itu yang saya sebut ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan itu sebenarnya bahasa ya, atau model untuk kita bahasa bisa berbicara dengan sesama tentang skala tertentu dan bisa bahkan berbicara pada alam semesta sesuai dengan skalanya. Nah, apa yang kita temukan kalau kita pakai lensa ini, dia akan menyingkapkan bahwa ada 5 kekuatan besar. Saya sebut 5 banks. 5 banks ya. Pertama, ada kekuatan alam yang mendasar, kekuatan fisika, sering disebut termodinamika, dan itu kekuatan ini cenderung destruktif ya. Sesuatu yang nggak dipelihara akan hancur gitu. Nah, bank ini adalah Big Bang. Ya, kita kenal dengan kekuatan dahsyat namanya Big Bang. Kemudian ada kekuatan evolusi sel di muka bumi yang berusaha mempertahankan diri ya dari gempuran destruksi dari termodinamika. Nah, ini namanya kekuatan life bank. Nah, life bank ini gambar ilustrasi ya, rute ini sebenarnya rute yang dipilih sel. Sel ada di tengah, yang rute sebelah kiri itu sel yang mempertahankan individu sel itu sehingga dia tiba di abad 21 jadi bakteri. Single cell. Tapi ada yang ngambil rute kanan, dia memilih berevolusi menjadi multisel, organisme yang selnya banyak. Tiba di abad 21 jadi sehingga bakteri. Dia tiba di abad 21 jadi multisel organisme. Misalnya yang paling kanan itu manusia. Dia memilih berevolusi. Yang mencengangkan itu 90% rute ini gagal ya. Setiap rute spesies ini gagal mencapai abad 21. Jadi bagaimana kekuatan life bank itu ya, dari sel makhluk hidup terus berjuang, kreatif mencari bentuk-bentuk yang terbaik, cari multisel organisme seperti apa yang harus ini, agar tiba di abad-abad berikutnya supaya tidak punah. Ini adalah pemandangan yang spektakuler ya, breathtaking lah. Nah, kita memberi makna pada rute-rute ini melalui histori atau sejarah peradaban. Ada kisah-kisah hidup. Yang sebetulnya kisah hidup yang menarik bagi kita itu adalah inspirasi rute mana yang harus kita pilih. Nah, sehingga banyak cerita, ada yang menawarkan ini, itu, sehingga terjadi ledakan kisah, saya namakan kekuatan story bank. Nah,
ya narasi-narasi tentang cara menjalani kehidupan yang istimewa supaya tidak punah. Jadi fenomena selebriti ini sebetulnya story bank. Kemudian ditemukan juga rute terbaik adalah sebetulnya orang itu bekerja sama dengan orang lain membentuk organisme yang besar. Multi-human organism yang saya kenal dengan nama komunitas ya. Jadi ada ledakan organisme besar, community bank ya. Dalam community itu lengkap dengan narasi hukumnya, norma-norma sosial, ekonomi, yang sebenarnya bertujuan ingin menjamin supaya anggotanya ini menjalankan kehidupan yang istimewa. Jadi dalam komunitas yang berhasil, anggota itu harus saling mempertukar nilai yang unik ya, karena ada yang butuh, ada yang punya, dan saling mempertukarkan. Nah, nilai itu adalah salah satu esensi narasi terpenting yang menuntun anggota pada komunitas yang berhasil ya. Kalau saya akan join komunitas yang nilainya sama. Nah, ada satu istilah pasar ya. Pasar itu tempat kita menukarkan nilai tadi itu bersama-sama. Dari situ ada alat tukar bersama namanya uang. Jadi uang itu, money itu sebenarnya alat tukar dalam pasar gitu. Dan saudara-saudara, sejarah mencatat perubahan nilai tukar yang mencerminkan perkembangan pasar ya. Ada yang mulai dari benda-benda eksotik, logam mulia, emas, lalu bergeser pada uang kertas, surat berharga, sertifikat, surat hutang ya, saham, sekuritas, bentuk-bentuk digital, sekarang Bitcoin dan sebagainya. Jadi saya modelkan ada 5 subrealitas ya, yang kekuatan dahsyat itu untuk kepentingan rekayasa itu dari dimensi 1, 2, 3, 4, 5 yang masing-masing didorong oleh kekuatan yang kita lagi cari ini ya, kekuatan besar itu. Apa itu? Big Bang, Life Bank, Story Bank, Community Bank, dan Value Bank. Masing-masing memiliki logos dengan paradigma logika kerja bernarasi naturalisme, spiritisme, simbolisme, panteisme, dan terakhir saya namakan teisme karena bersumber pada satu kebenaran ya. Ya meskipun saya sudah sangat menyederhanakan dahsyat nih 5 dimensi sudah, tapi ini masih sangat kompleks dimensi 5 gitu. Sehingga saya mengusulkan satu paradigma untuk menggabungkan kelima ini, memandang ini sebagai panggung teater pementasan kisah hidup. Nah, jadi dimensi 1 itu rekayasawan menghasilkan panggung teater fisiknya gitu. Kemudian di dimensi kedua lingkungan hidupnya, figurannya, ya, dekorasinya. Dimensi ketiga itu kita kembangkan karakter utamanya ya, yang berperan. Kemudian dimensi keempat audiensnya, penontonnya. Dimensi kelima sutradara yang memiliki pesan utama yang perlu kita tangkap ya dalam pementasan itu. Jadi saudara-saudara, tantangan rekayasawan awal 1 yang visionari ini adalah menghasilkan rancang bangun tidak hanya keras, lunak, cair, gas, tapi juga ruang. Jadi menghasilkan ruang kehidupan, teater kehidupan, tempat orang-orang bisa mementaskan kisah hidup yang istimewa. Karena setiap orang ini kan memiliki potensi, passion, inspirasi, dan pesan apa yang benar, apa yang baik, apa yang indah ya, truth, goodness, and beauty yang akan dipersembahkan dalam bagi kehidupan. Jadi kalau ditanya apa visi kita tentang abad 21 itu, kita merekayasa ruang kehidupan ya. Smart environment, living environment, di mana hal-hal yang benar, yang baik, tidak hoax ya, yang baik, yang berguna, yang indah, tidak ugly gitu, dipentaskan. Dan kita kan akan bermaksud menjawab tantangan ini. Jadi ini sebabnya kita simpulkan insinyur ini adalah profesi yang paling menarik di abad 21. Karena dia mengembangkan ruang kehidupan masa depan. Jadi, flashback ya, saya sangat bersyukur ya, punya ibu yang memberi nasihat yang tepat buat saya, jadi insinyur. Ini satu profesi yang istimewa untuk ditekuni. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Sebagai penutup sekarang, izinkan saya menceritakan satu wawancara fiktif saya ini ya, dengan Tuan Leonardo da Vinci, seorang insinyur besar dengan berbagai mahakarya termasuk Mona Lisa. Mr. Da Vinci
total karya Anda ada berapa banyak? Oh, pertanyaan yang susah ini. Saya tidak tahu, terlalu banyak untuk saya ingat. Oke, kalau begitu, apa karya terbaik Anda? Oh, kalau pertanyaan itu gampang. Leonardo da Vinci. Dia itu lahir 1452 di Italia, tahun 1452 gitu loh. Situasinya nggak ada listrik, tidak ada internet, jalan raya juga belum ada, mobil tidak ada, belum lagi perang, wabah, kelaparan, farmasi terbatas. Tapi dalam segala keterbatasannya, dia terus menghasilkan mahakarya demi mahakarya. Ia berhasil menjaga stamina, kreativitas, daya ciptanya di tengah situasi yang tidak selalu kondusif. Jadi dia mengikuti kata hati nuraninya ya, menjadi the best Leonardo da Vinci. Jadi saya bilang, mahakarya terbesar seorang rekayasawan, yang terbesar itu adalah dirinya sendiri. Ya, nah saya menyampaikan terima kasih untuk kuliah umum ini. Ucapan terima kasih saya pertama kepada Sang Insinyur Maha Agung, logos dari segala sesuatu yang sudah, sedang, dan akan tercipta. Saya menyampaikan terima kasih juga kepada semua yang sudah mendukung kuliah umum ini, kelompok keahlian teknologi informasi, Sekolah Teknik Elektroinformatika, dan juga PPTIK dan Pusat Mikroelektronika ITB. Dan tentu saja saudara-saudara yang sudah meluangkan waktu mengikuti cerita saya ini, kisah tentang rekayasa ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi, salam sejahtera, stay healthy, welcome to the world of engineering, welcome to my world. Welcome to my world. Mantap, Pak Armen. Won't you come in? Kuliah umum nyanyi. Miracles, Waduh, I guess, Hebat nih Oh, profesor. masih belajar nyanyi nih. still happen now and then. Gila. Dia mau punya mic sendiri. Step into my heart. Ini mic-nya Pak Deka. Leave your cares behind. Mantap. Welcome to my world. Built with you in mind. Hebat ya. No, and the door shall be open. See, and you will find. Ask, and you'll be given the key to this heart of mine. I'll be waiting there with my arms unfurled, Ini baru profesor. waiting just for you. Halo. Welcome to my world. Welcome to my world. Mana tepuk tangannya? Luar biasa. Banget, Pak Armen. Keren. Baik, terima kasih sekali Pak Armen atas kuliah umum yang sangat, saya izin menyampaikan, sangat memukau buat saya ya. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, saya murid beliau dari tahun 98, tahun 99 saya bimbingan tugas akhir Prof. Armen, tahun 2002 dan 2008 saya juga bimbingan program magister dan doktor di ITB. Jadi saya sampai saat ini barangkali sudah 22 tahun menjadi murid Profesor Armen Langi. Terima kasih banyak Pak Armen atas ilmu yang bagi saya setiap ceramah beliau, apakah itu 45 menit seperti saat ini ataupun hanya 2 menit atau 5 menit, selalu ada ilmu baru yang bagi saya selalu menjadi sesuatu yang baru dan selalu memotivasi begitu ya.
seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Armen, teori-teori yang menurut saya teori-teori beliau yang selalu berkembang. Saya ingat betul pada tahun 2000-an beliau memperkenalkan ke saya sebuah teori namanya PSS. Waktu itu jadi hanya 3 huruf, PSS, Product Service System. Dan dalam waktu dekat beliau mengembangkan teori itu menjadi 4 huruf, PSVS, Product Service Value System. Dan pada hari ini juga saya mendengarkan teori baru lagi, ada 5 huruf sekarang, PSKVS, ada knowledge di situ. Tahun depan nambah 1 huruf, Mas Bandung. Satu lagi ya Pak ya, terima kasih banyak Pak Armen, selalu ada ilmu-ilmu baru yang bagi kami sangat memotivasi. Dan yang saya catat dari presentasi beliau tadi bahwa visi atau rekayasa pada abad ke-21 ini merupakan profesi yang sangat istimewa karena rekayasawan itu mendesain atau menciptakan suatu ruang kehidupan gitu ya, yang menentukan kehidupan itu yang akan lebih bermakna. Tadi Pak Armen menjelaskan apa sih yang dicari oleh manusia pada saat ini. Ada 3 kata, sesuatu yang benar, baik, dan indah. Baik Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan jika ada pertanyaan atau komentar yang ingin disampaikan kepada Prof. Armen Langi, kami persilahkan. Boleh nanya Mas Bandung? Baik Pak Richard, kami persilahkan Bapak. Ya, nomor 1, very good Pak Armen. Inspiring, sama satu sistematika presentasi yang sangat runtun dan sangat membawa kita untuk berpikir lebih lanjut. Ada 2 pertanyaan sebenarnya Pak Armen. Pertanyaan pertama adalah yang istilah Pak Armen tadi ada multi-human machine atau the community. Itu melihat suasana di sekeliling kita hari ini, sepertinya realisme, istilah Pak Armen tadi hukum alam itu masih banyak yang masih sebagian besar yang istilah Pak Armen tadi masih ingin mendorong kehidupan di gua Plato tadi. Dan bagaimana, apa yang harus kita lakukan atau energi apa yang harus kita lakukan supaya lebih banyak lagi manusia yang ngerti tentang hukum alam ini, lebih banyak manusia yang menyadari realisme yang ada di alam, di planet bumi ini. I don't know, mungkin Pak Armen bisa elaborate apa sih yang penting untuk mendorong lebih banyak pihak supaya jadi a very big multi-human machine. Pertanyaan saya yang kedua adalah sebenarnya soal internal kita yang tadi Pak Armen lebih banyak bicara soal logos tadi ya. Yang demikian panjang perjalanan hidup yang Pak Armen sampaikan. Dan berarti kan kita mengembangkan kemampuan di kepala kita dengan banyak kejadian, banyak usaha, banyak pengalaman, banyak eksperimen. Dan kalau saya bertanya kira-kira begini, Pak Armen, kalau saya ingin mendorong seseorang supaya mendapatkan satu kemampuan logos seperti Pak Armen, what is needed to be done? Ya, jadi yang kedua itu lebih banyak ke our brain development, logos development. Kalau yang pertama tadi pertanyaan lebih banyak tentang bagaimana mengajak lebih banyak manusia ngerti realisme yang ada di planet bumi ini. Terima kasih Pak Armen, thank you Pak Bandung. Terima kasih Pak Richard. Terima kasih Pak Richard. Satu pertanyaan memang yang menurut saya sangat fundamental ya.
kita sendiri hidup di dunia yang sempit, itu harus disadari. Sempit itu 3 macam lah ya, kalau ikut cara berpikir tadi itu, apa yang di pikiran kita, logos itu terlalu sempit, bahasa kita itu terlalu terbatas, terlalu lumrah gitu. Kemudian apa yang kita amati terlalu terbatas. Saya bilang skala 1:1. Nah, memang diperlukan barangkali bantuan teknologi. Untuk yang ketiga itu bantuan teknologi smart environment yang membuat kita sadar akan realitas-realitas yang lain. Saya kira itu yang barangkali paling mudah ya. Sekarang misalnya realitas virus gitu. Gara-gara ada corona, satu dunia ini jadi belajar virus itu apa. Padahal sebetulnya virus itu sudah lama ada, cuman kita tidak peduli karena tidak dalam realisme 1:1 itu. Jadi si virus itu saya bayangkan ada di spiritisme, sebetulnya dia dunia biologi ya. Dia menerobos masuk ke dunia 1:1 kita itu. Dan dia nerobos dengan bencana begitu. Jadi memang diperlukan sesuatu smart environment yang menyadari kita akan realitas itu. Tapi kalau tentang pemikiran ya logos, saya juga tidak tahu harus seperti apa. Mungkin ini diskusi panjang juga, tapi saya melihat kalau ternyata pengetahuan ini bisa membawa benefit yang besar, competitiveness, atau successful bisnis dan sebagainya, kalau bisa kita translasi hal-hal ini ke dalam satu yang impact di dunia skala 1:1 ini, orang akan menyadari. Nah, saya merasa memang kita tidak pernah berpikir cara kita berpikir. Jadi kita tidak tahu, tidak aware dengan the way we conclude things gitu. Nah, ini salah satu tujuan kita ya dalam hidup itu adalah berhasil mengenali the way we think. Dan ini pengaruh bahasa kan sangat besar ya, orang bisa diprovokasi, bisa diajak melakukan hal-hal yang aneh-aneh itu karena kita diprogram sama dia lewat bahasa gitu. Jadi saya pikir singkatnya itu kita harus tahu benefit dari mengetahui realitas dan bahaya kalau kita tidak tahu realitas itu. Jadi misalnya saya lihat di Amerika misalnya pemilihan presiden itu kan benar-benar narasi itu dimainkan dahsyat lah. Dan orang-orang puluhan juta tidak tahu kenapa dia berkesimpulan seperti itu. Gitu Pak Richard. Saya tidak bisa jawab, mungkin tantangan bagi generasi muda untuk menjawab itu. Sedikit elaborate sedikit lagi Pak Armen, maaf. Iya Pak Richard. Gini, apakah open-minded sama willing to learn itu apa ya? Menurut saya cerita Pak Armen itu akhirnya memaksa setiap orang untuk to be open-minded sama willing to learn, ada curiosity. Yang tadi Pak Armen bilang kalau ada benefit lah, ya. Kalau ada, nah apakah itu datang dengan sendirinya atau is there any effective way untuk dorong orang supaya open-minded? Karena saya melihat itu menjadi sesuatu hambatan Pak Armen. Saya melihat, I don't know, tapi kesimpulan saya sementara itu kayaknya satu hambatan sekali ya membawa orang open-minded sama willing to learn gitu. Lagi hanya itu aja, nambah sedikit aja Pak Armen. Thank you Pak. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Richard Mengko dan Pak Armen Langi telah menyampaikan pertanyaan dan tadi sudah dijawab oleh Pak Armen. Berikutnya kami buka kembali pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilahkan.
Saya coba cek di jendela chat, barangkali ada pertanyaan. Oke. Ya. Baik, tadi sambil kita menunggu pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Armin tadi sungguh memberikan inspirasi, dan tadi sudah didiskusikan juga oleh Pak Richard Mengko dan Pak Armin Langi bahwa kita harus berbangga bahwa sebagai seorang prekayasa kita memiliki kesempatan untuk turut berkontribusi bagi umat manusia, bagi masyarakat kita, khususnya bahwa prekayasa tadi ditekankan oleh Pak Armin merupakan suatu profesi pada abad ini yang sangat-sangat istimewa, begitu ya, karena kita sebagai seorang rekayasawan memiliki kesempatan untuk merekayasa, menciptakan suatu ruang kehidupan yang akan menjadi cita-cita atau dambaan setiap umat manusia, kira-kira begitu, bahwa kita setiap umat manusia tentunya mendambakan suatu kehidupan yang baik, yang benar, yang indah, begitu ya. Nah, sehingga dari apa yang disampaikan atau yang dirunut dari Pak Armin Langi, mulai dari bagaimana manusia menciptakan mesin yang mungkin tradisional dan kemudian ditemukan sebuah komponen yang namanya komponen transistor yang kemudian berkembang lebih lanjut menjadi suatu perangkat komputer, sehingga kita mengenal istilah perangkat keras dan perangkat lunak pada saat itu, bahwa perangkat lunak adalah sama-sama bahasa manusia yang akan memerintahkan perangkat komputer atau mesin untuk melakukan sesuatu. Tadi diilustrasikan oleh Pak Armin juga bahwa kegiatan tersebut juga sudah dilakukan oleh kehidupan manusia pada zaman primitif, memberikan mantra. Patung diberikan mantra supaya melakukan sesuatu. Komputer diberikan mantra atau bahasa supaya komputer melaksanakan sesuatu. Kemudian semakin berkembang, kemudian tadi Pak Armin menyampaikan ada perangkat cair dan perangkat gas juga yang semakin memperkaya bagaimana seorang prekayasa itu merekayasa ruang kehidupan. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah sampai dengan saat ini masih ada pertanyaan lebih lanjut? Boleh nggak Pak satu pertanyaan ikutan? Mangga, Prof. Mangga, Prof. Tati, kami persilahkan, Ibu. Baik, permulaan Pak Armin mantap sekali, senang banget saya dengernya dan juga pakai nyanyi. Aduh, mesti dikopi banyak-banyak. Pak, tadi masalah rekayasa, saya ingin satu aja pertanyaannya. Ya karena kita berada dalam era yang seperti ini gitu ya. Bagaimana pendapat Pak Armin mengenai rekayasa manusia barangkali atau genom dan segala macam makhluk lah. Jangan ya makhluk hidup mungkin, bukan manusia lah, makhluk hidup. Pendapatnya Pak Armin bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, saya sendiri tidak semangat ya dengan merekayasa sesama kita, gitu. Karena sesama kita itu memiliki logos, gitu ya, memiliki inspirasi, gitu. Jadi kalau kita rekayasa, dia kehilangan sesuatu daya kontribusi dia kepada kehidupan, gitu. Yang kita bisa rekayasa kan yang ada di lingkungan kita ya. Betul. Jadi saya selalu membayangkan setiap orang itu ada pesannya yang dia mau kontribusikan kepada kehidupan gitu. Dan bayangkan kalau 7 miliar penduduk bumi ini, 250 juta penduduk Indonesia berpikir tuh mengkontribusikan sesuatu yang dia itu the best di situ. Bayangkan kehidupan ini jadi hebat seperti apa.
Nah, sehingga kita bisa merekayasa platform-platformnya. Jadi saya membayangkan memang ini menyederhanakan sekali kan melihat sebagai teater ya Bu Tati. Betul, betul. Teater, digital teater, YouTube itu kan digital teater juga. Iya. Jadi kalau kita melihat teater, kehidupan sebagai teater, kita nggak stres juga gitu. Nama juga teater gitu. Kita Bukan perform. cuma sebentar panggungnya ya. Iya. Tapi kalau kita direkayasa orang, kita tuh tidak menjadi who we are gitu. Jangan saya kadang-kadang tuh kita disuruh jadi entrepreneur ya, cari uang sebanyak mungkin. Nah itu saya bilang economic animals ujungnya. Gitu. Iya. Itu sangat penting, tapi tidak ada core-nya. Gitu. Jadi saya kira kita jangan merekayasa manusia dalam pengertian dia nanti bekerja buat kita gitu. Oke. Tapi kita men-set up environment yang membuat dia happy gitu loh. Jadi joy gitu. Jadi dia itu dipicu, dia mengerti realitas, dia menemukan di pikiran dia itu apa. Cuma dia harus belajar menuangkan itu ke dalam model gitu. Pikiran dia itu harus dia tuangkan ke dalam sesuatu yang bisa dikomunikasikan. Baru kemudian kita seperti menikmati apa yang dia siapkan kan begitu. Iya, kebayang saya sih. Kita tidak akan merekayasa makhluk yang sudah sempurna lah kurang lebihnya. Tapi kalau mungkin makhluk-makhluk lain saya kira bisa ya. Iya, mungkin. Tapi kalau manusia jangan. Bukan rekayasa teknik yang dimaksud saya barangkali seperti gini kurang lebihnya. Iya. Orang yang tidak bisa tidak punya kaki lah ya. Tapi dengan adanya rekayasa atau engineering yang membuatkan kaki palsu, dia bisa ikut kalau itu saya sangat pro, Bu. Nah, itu maksud saya. Jadi saya membayangkan kita kan kalau udah umur segini mulai datang penyakit. Betul, Pak, betul. Bagaimana kita menemukan rekayasa yang sifatnya itu positif ya terhadap kelemahan-kelemahan. Terhadap kelemahan-kelemahan. Jadi bukan berarti untuk membuat rekayasa yang sudah sempurna begitu ya. Iya. Itu yang bangsa yang lagi rame kan, contoh ya kebetulannya yang yang campuran antara robot sama orang sama yang exoskeleton misalnya. Yang tadinya kakinya nggak bisa jalan, kemudian ditambah di luarnya begitu, bukan main sangat itu. Bukan main. Ya. Kita kan mengerti ya kelemahan tubuh itu kalau bisa diatasi kan senang sekali gitu. Sangat. Walaupun kita tidak membayangkan nanti memperpanjang usia sampai 200 tahun gitu. Wah, itu di luar yang natural. Makasih, jadi Pak, saya pikir rekayasa itu menolong di fisik ya yang tipe 1, fisik. Di pikiran kita yang tipe 2, kemudian tipe 3 sesuatu yang spesial gitu. Tipe 4 competitiveness, tipe 5 itu satu pementasan kehidupan ya. Jadi sebenarnya mungkin ini tidak ditanya tapi saya mungkin ingin bilang ya, kebanyakan pendidikan teknik kita itu mengajarkan cara membuat sesuatu gitu. Padahal kita sedang mencetak rekayasawan gitu. Jadi dimensinya dimensi manusia sebetulnya. Iya. Kalau kita hanya mengajarkan dia model-model dan cara menempatkannya, dia mungkin teknologis atau teknisi ya. Iya. Jadi dia tidak ada logos di kepalanya gitu. Jadi nomor 1 memang logosnya itu dulu aja. Iya. Jadi yang kita harus hasilkan manusia-manusia yang berpikir logis, analogis, kreatif, konstruktif. Mantap. Iya. Sip, makasih banyak Pak Armen. Makasih banyak Bu Tati. Makasih. Luar biasa pertanyaannya, terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Tati atas pertanyaannya. Ada pertanyaan saya Pak. Nih satu lagi nih teman kita. Pak Bambang, Prof. Bambang silakan Prof. Selamat. Prof. Bambang. Ya selamat Selamat sore. sore. Wah bagus sekali. Selamat sore Pak Armen. Terima kasih. Ini jadi itu ya pertama itu
presentasi Anda kan luar biasa itu. Nah, bagaimana cara kita membuat para mahasiswa itu punya keinginan, termotivasi untuk benar-benar belajar yang benar gitu, menjadi insinyur yang benar. Nah, kita itu mengalami kesulitan banyak dalam hal ini, pelaksanaan pembelajaran ini, terutama dalam daring ini. Yang paling sulit adalah membuat ujian sehingga mereka itu ingin tahu, bukan tahu dinilai lewat nyontek. Nah, itu. Ya. Jadi mereka punya keinginan betul-betul dinilai, kalau belum bisa kan dia bisa mengulang. Nah, itu memperbanyak mahasiswa itu mempunyai kesadaran tinggi agar dia itu belajar benar. Kalau nggak bisa ya ulang lagi. Bukan cheating begitu ya. Dan ini persoalan besar ini. Jadi dosen itu kan curiga sekali kepada mahasiswa, sehingga untuk ujian daring minggu depan itu banyak rekayasa yang kalau lewat Zoom itu supaya kameranya bisa dilihat orangnya di mejanya dan seterusnya. Dan itu pun tidak efektif itu. Menipu ya. Kelihatannya. Nah, ini yang intinya teknologi apa saja ya yang membuat mahasiswa itu sadar bahwa sekolah itu untuk dirinya bisa tahu lebih banyak dan dia bisa mempunyai sikap-sikap yang membuat bermanfaat bagi orang banyak. Ya itu Pak Armin. Terima kasih teman-teman. Pak Bambang ini rektor dari Unjani. Ya Pak Bambang tahun berapa? Dulu pernah. UT juga pernah. Terima kasih. Ya ini memang salah satu concern saya yang kalau mau dibilang mengganggu, ya bisa juga. Bagaimana kita melihat pendidikan ilmu rekayasa teknik dan sebagainya itu sebagai menghasilkan rekayasawan, bukan menumpukan dia dengan berbagai logos, berbagai model menjadi sosok. Nah, saya pikir memang bagaimana dia itu sadar bahwa dia harus berkontribusi, dia tuh ada satu kehidupan istimewa yang harus dia jalankan begitu. Jadi dia bukan economic animal yang nanti dapat jasa, dapat kerja, dan itu nanti setelah dia umur seperti saya atau seperti Pak Bambang, dia kecewa ternyata hidup ini cuma begini gitu. Tapi dia perlu memahami bahwa dia tuh harus mementaskan kehidupannya itu secara istimewa. Ini message saya hari ini sebetulnya, kehidupan orang itu ada rute yang istimewanya gitu yang harus dia lakukan. Nah, jadi barangkali tugas dosen juga ya untuk menjadi contoh ya, tell story gitu. Story manusia rekayasawan yang sebetulnya menjalankan passion dia gitu, kata hati dia. Saya juga tidak tahu mengapa situasinya jadi seperti ini gitu ya. Jadi anak-anak kita ini berusaha dapat lulus, dapat nilai tinggi dengan melakukan kecurangan-kecurangan misalnya ya. Mentalitas itu useless gitu karena nggak bisa diceritakan. Saya nggak bisa tulis biografi gitu ya, bahwa tanggal sekian saya berhasil menipu ujian. Itu kan bukan satu cerita yang istimewa gitu. Jadi harus disadarkan bahwa setiap orang itu, anak-anak didik kita ini punya ya kita mengertilah sesuatu yang istimewa yang harus dia lakukan dan itu membutuhkan studi. Jadi saya ingin menekankan itu dan saya pikir kalau memecahkan masalah ini kita sebagai dosen ya, kita sendiri harus mencerminkan spirit itu gitu. Spirit itu. Terus kalau lebih sulitnya lagi komunikasi ke mahasiswa sekarang kan lewat daring gitu, nggak bisa ketemu. Jadi ya tambah susah. Kita nggak bisa komunikasi tatap muka, melihat matanya. Ya kita itu ngomong itu kan dengan memperlihatkan mata ketemu itu
banyak hal bisa tersampaikan. Kalau sekarang harus lewat peralatan begini, ya Iya. mahasiswa mungkin sambil tidur itu. Ya, terima kasih banyak Pak. Pak Bambang, terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Prof. Bambang atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk kita dapat berfoto. Jika berkenan mengaktifkan kamera, kami akan mengabadikan. Terima kasih Mas Lukman Zaki yang sudah mengkreasikan kegiatan kuliah publik KK Teknologi Informasi yang diketuai oleh Profesor Suhono Harso Supangkat. Silakan Mas Zaki, barangkali kita bisa mengambil foto 2 layar. Sebentar, Pak. Ya. Mari, Bapak-Bapak, bagi yang berkenan untuk menghidupkan kameranya, silahkan dihidupkan. Dalam hitungan 3 akan saya foto bersama. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Baik, Mas Zaki. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kami dari KK Teknologi Informasi mengucapkan banyak-banyak terima kasih, khususnya karena kehadiran Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian menjadikan kegiatan kuliah publik KK Teknologi Informasi ini dapat berjalan. Kami haturkan terima kasih banyak kepada Bapak Armin Langi yang telah berkenan untuk memberikan kuliah publik pada siang sore hari ini. Kami haturkan banyak sekali hadirin Bapak Ibu yang turut menjadi pendukung dari kegiatan ini. Kami lihat ada Prof. Ilik, Rektor Universitas Kristen Maranatha saat ini juga hadir. Ada Bapak Agung Harsoyo, ada Prof. Ada Prof. Bambang, Suhono. Ada Pak Suhono. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian. Karena waktu kita sudah sekitar 1,5 jam kebersamaan kita, apakah Pak Suhono berkenan untuk menutup kegiatan ini, Pak? Prof. Suhono? Lagi berlayar, tadi katanya. Baik. Baik, kalau demikian terima kasih banyak atas perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih dan selamat berjumpa kembali dalam kegiatan kuliah publik 2 minggu yang akan datang. Terima kasih Mas Bandung, terima kasih Pak Armin. Terima kasih banyak. Armin, selamat. Terima kasih semua yang sudah hadir. Mas Bandung. Terima kasih Pak Armin, terima kasih semuanya. Pak Bambang, Terima kasih. Armin, terima kasih. Terima kasih Bu Noni. Selamat sore Bu Noni. Ibu. Ya, Ibu Tati. Sama-sama. Terima Ibu kasih. Armin, salam ibunya Pak Armin. Terima kasih. Mas Ili, terima kasih. Terima kasih. Pak Ili, pamit Pak Ili. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Armin. Terima kasih.